TV, media informatif pembangunan daerah. Silahkan dibuka mikrofonnya Pak Awal. Ada hal-hal yang ingin diberikan tanggapan, masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Bupati Polewali Mandar yang saya banggakan, yang kami cintai dalam kondisi COVID-19 ini, yang betul-betul memberikan efek luar biasa baik terhadap kondisi sosial, politik maupun budaya, hampir seluruh terhenti. Itu yang ingin kami sampaikan kepada Pak Bupati, sehingga harapan kami bisa segera mengeluarkan izin prinsip terhadap DPR agar di tingkat DPRD juga terjadi restrukturisasi dan relaksasi terhadap program-program yang mungkin tidak prioritas dalam rangka penanggulangan COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat sore buat teman-teman para muspidah tingkat 1, teman-teman DPRD Provinsi, Pak Aswad, yang luar biasa saya ikuti dari awal sampai akhir tadi. Bahkan beberapa poin saya garis bawahi yang luar biasa, yang saya dengar betapa sebenarnya kalau kita mau berpikir, kalau pada tingkat pejabat struktural di Kabupaten Polewali Mandar ini, itu sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Karena hampir secara gradual, secara sistematis, setiap tahun secara berkala mereka mendapatkan ini di berbagai momentum-momentum, baik itu di pelatihan, di studi banding, atau apapun yang mereka dapatkan ketika mereka keluar dari Polewali Mandar ini. Cuma persoalan kita hari ini adalah bagaimana mengadopsi ini menjadi sebuah kerja nyata yang sifatnya implementatif, tidak lagi berada pada tingkat yang di awan-awan saja. Itu yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf Pak Bupati, kalau selama ini saya sering memberikan, saya sepakat dengan Pak Wakil DPR Provinsi tadi, inilah bentuk partisipasi saya kepada siapapun, baik provinsi ini, kabupaten ini, memberikan kritik yang sistematis ya terhadap keberlangsungan, karena kita tidak memiliki kewenangan apapun ya. Yang punya kewenangan itu ya kuasa pemegang anggaran dan para pengambil kebijakan pada tingkat kabupaten. Ya, yang kami ingin sampaikan adalah banyak hal yang ingin kita yang perlu kita evaluasi, mulai dari pemilihan pejabat-pejabat yang ada di tingkat kabupaten betul-betul memenuhi standar kualifikasi yang bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab. Karena itu juga keberhasilan Bupati Polewali Mandar, kegagalan Bupati Polewali Mandar itu sangat tergantung terhadap para personil dan pasukan yang ada di bawah ini. Itu saya kira Pak Bupati. Itu yang pertama, yang ada hal yang ingin saya ulang kembali, luar biasa ini. Inovasi yang seharusnya, inovasi yang tidak boleh berulang, tapi inovasi yang menjadi sesuatu yang habitual action, kebiasaan yang sudah harus sehari-hari ini, inovasi ini harus menjadi kebiasaan yang setiap hari yang kita harus lakukan. Ya, bukan, saya tidak mengatakan bahwa Polman ini copy paste, tapi ini perlu menjadi di stabilo kita semua, bahwa di banyak persoalan kita ya sebelum COVID ini, bagaimana kita menemukan persoalan-persoalan data kemiskinan, restrukturisasi basis data terpadu. Ini juga saya mau sampaikan. Ke depan ini, sekiranya saya melihat berita kemarin itu bahwa
Bupati sudah memiliki rencana untuk ke depan ini dalam rangka untuk bantuan-bantuan stimulan terhadap COVID, maka saya ingin menyarankan kepada semua pihak di tempat ini agar tidak berbasis lagi BDT, karena semua sekarang ini terdampak. Kita saja ini sudah 3 bulan sudah pensiun ini. Tidak ada yang bilang. Kalau BDT yang mau dilihat, maka itu akan akan menimbulkan disorder sosial yang baru di tengah masyarakat kita, ya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah memang di Polman kita ini dibutuhkan revolusi berpikir yang betul-betul betul-betul sejalan dengan visi misi Pak Bupati. Ya, bagaimana di bawah ini mampu menerjemahkan visi misinya Pak Bupati yang di RPJMD itu. Saya punya dokumennya ini dikasih sama Bapeda itu. Jadi dipilihlah orang yang betul-betul memiliki qualified, ya. Wah, ini si Anu bisa menjalankan ini, bisa menjalankan ini. Bukan yang datang hanya membawa kabar berita, kemudian Pak Bupati senang, kemudian dieksekusi, padahal belum dibawa masih banyak persoalan. Saya kira itu Pak Bupati, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang ini, one OPD, one innovation. Saya tadi adopsi juga ini dari Pak Aswad. Saya luar biasa tadi di pemaparan beliau, sehingga harapan kita ke depan betul-betul ini di paruh waktu di sisa-sisa periode Pak Bupati ke depan ini bisa memberikan momentum yang luar biasa terhadap progres pembangunan Polewali Mandar di sisa periode beliau sebelum mungkin ke depan maju ke Provinsi Sulawesi Barat. Itu harapan kami. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini untuk semua kita ini bisa menjadi bahan inovasi, perspektif bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kita juga berdoa. Harapan saya Pak Bupati, tolong ditangani ini masyarakat kita yang ada di Polewali Mandar. Sudah Satu dua. Ya, terima kasih Pak Awaludin dari Masagena Institute. Semua masukan, saran kami sudah catat Pak Awal ya. Kami mungkin tidak perlu menjawab dan tidak perlu mengklarifikasi karena ini sifatnya masukan dan menjadi catatan penting kami di diskusi siang hari ini.